Saudara-saudara, Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 12 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-50 akan menjadi perenungan kita pada saat ini. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Lalu saudara-saudara katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, kalau kita kenal atau dekat dengan orang-orang yang mungkin terkenal, tokoh, selebritis, pejabat publik gitu ya. Kadang-kadang ada orang-orang yang rada narsis begitu. "Wah, saya kenal tuh, itu keponakan saya. Wah, saya punya fotonya itu di rumah, lagi jabatan tangan." Lalu dipikura besar dan kemudian menjadi kebanggaan. Gitu ya, saudara. Keterkaitan dengan orang-orang yang terkenal, keterkaitan dengan tokoh-tokoh yang mungkin besar namanya, dikenal banyak orang, itu membuat sebagian orang menjadi bangga. Sekalipun mungkin tidak ada hubungan yang terlalu dekat, tapi ya minimal ada fotonya dan dipajang di sana, begitu kira-kira. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, keterkaitan, relasi yang diikat dalam kasih persaudaraan itulah yang sebenarnya ingin juga dikehendaki oleh Yesus. Bukan hanya sekadar kepada orang-orang terkenal, biar ketoe kelihatan terkenal juga begitu, memanfaatkan keterkenalan atau ketenaran orang lain supaya kita menjadi terkenal dan lain sebagainya. Enggak seperti itu. Yesus mengajak kita justru untuk memperlihatkan keterkaitan dan keterikatan kita dengan orang lain yang mungkin tidak bertalian darah dengan kita. Ada pepatah atau ada perkataan yang sering mengatakan lebih dekat dengan saudara yang tidak satu darah daripada dengan saudara yang satu darah. Tapi juga bukan seperti itu yang dimaksud oleh Yesus. Yang dimaksud oleh Yesus adalah menjadi saudara bahkan bukan hanya dalam pertalian darah. Ini menarik karena ketika Yesus sedang berkhotbah, sedang mengajar, datang murid-muridnya memberitahukan kepada dia bahwa ibunya Maria tentu saja dan saudara-saudara dari Yesus itu datang untuk kepada dia, dan para murid mengatakan itu supaya Yesus menemui ibu dan juga saudara-saudaranya. Tapi jawaban Yesus itu membuat kaget banyak orang, membuat bingung banyak orang. Tentu saya kira Maria tidak, karena dia sangat memahami apa yang Yesus katakan. Tetapi kebanyakan orang yang mendengarnya saat itu kaget, kok gitu jawabannya. Karena jawaban Yesus ini unik, saudara. Saya bacakan ulang. "Ini ibuku," sambil menunjuk kepada orang yang di sekitarnya yang sedang mendengarkan khotbahnya. Dia menunjuk begitu lalu mengatakan, "Ini loh ibuku, ini loh saudara-saudaraku." Ya, ketika dia melakukan apa yang diperintahkan Allahku. "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Allah, ialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku." Yesus memperluas hubungan persaudaraan bukan sekadar pada pertalian darah atau hubungan darah pada kekerabatan, tetapi juga dia memperluasnya dengan makna spiritual. Bukan hanya orang yang bertalian darah yang menjadi ibumu, yang menjadi saudaramu laki-laki dan saudaramu perempuan, tetapi setiap orang yang melakukan kehendak Allah. Arti dari saudaramu ini adalah mengajak kita untuk menyatakan siapapun menjadi saudara kita seiman, siapapun menjadi saudara kita di dalam iman ketika ia melakukan kehendak Bapanya, ketika ia melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Jadi siapapun yang mungkin kita nggak terlalu kenal atau yang mungkin tidak memiliki pertalian darah, tetangga kita yang menyatakan kasihnya kepada kita, dia adalah saudara kita laki-laki dan perempuan. Nah, maka panggilan kita pun adalah menjadi saudara yang menyatakan kasih.
tidak sekadar pada urusan pertalian darah ketika menjadi saudara. Ketika kita mengasihi tetangga kita, mengupayakan apa yang baik bagi mereka, membagi berkat dan makanan yang kita miliki, itu kita menjadi saudara di dalam Tuhan, di dalam ikatan spiritual, sekalipun tidak punya hubungan darah. Kita mendoakan anggota jemaat yang lain yang mungkin sedang bergumul dengan sakit, dengan perekonomian yang sulit, dengan berbagai hal yang mungkin diceritakan kepada saudara-saudara. Itu artinya saudara menjadi saudara bagi jemaat tersebut, laki-laki dan perempuan. Nah, maka panggilan kita adalah hidup untuk menjadi saudara di dalam iman kepada sebanyak mungkin orang yang dipercayakan, diperhadapkan kepada kita, yang berelasi dengan kita, supaya kehidupan kita sehari-hari adalah kehidupan yang memberkati banyak orang. Di masa pandemi ini, kita diajak untuk terus menyatakan kasih Tuhan, untuk terus menjadi saudara, khususnya kepada mereka yang sedang bergumul, berjuang, berduka. Hadirlah bagi mereka, minimal doakanlah dan nyatakanlah kasih dan perhatian kita. Dengan demikian, kita, sebagaimana Yesus katakan, adalah saudara-saudara dari Yesus sendiri, karena kita telah mengupayakan dengan semampu kita, dengan semaksimal mungkin, untuk kita hadir bagi sesama, menjadi saudara yang mempedulikan, yang menyatakan kasih, yang terus meneguhkan dan memberikan semangat kepada mereka yang sedang dalam pergumulan. Selamat menjadi saudara bagi siapapun yang diperjumpakan dengan kita. Kasih Kristus beserta kita.